Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana fi hadhil hayati dunya lina'budahu mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita laksanakan setiap saat kepada Allah, ada yang kita anggap amal-amal besar, ada juga sebahagian yang kita anggap amal-amal kecil. Untuk mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi adat. Kita mengutamakan amal-amal yang besar. Kita dahulukan amal-amal yang besar, bahkan sampai kadang-kadang meremehkan amal-amal kecil. Demikian pula maksiat. Ada maksiat yang kita anggap maksiat besar, ada yang maksiat kecil. Dan kita sangat berhati-hati selalu menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat besar. Tapi kadang-kadang sampai kita meremehkan maksiat yang kecil. Ini yang jadi persoalan. Dalam hal ini Syekh Zainul Abidin memberikan tausiah kepada kita. Ternyata mengutamakan amal-amal besar, meremehkan amal-amal kecil itu tidak benar. Dan juga hanya menghindari dosa-dosa besar, tapi dosa kecil sudah menjadi kebiasaan, itu adalah sebuah kekeliruan besar. Karena kata beliau, kata Syekh Zainul Abidin, innallaha khabba'a thalathan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridhahu fi ta'atih. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam taat kita kepadanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan kamu remehkan amal-amal kecil. La'alla ridahu fihi. Karena kemungkinan ridha Allah ada pada amal yang kecil. Yang kedua kata beliau, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatih. Allah sembunyikan kemurkaannya pada maksiat kita kepadanya. Fala tahqiru min maksiatihi syai'an. Maka jangan kamu remehkan amal, jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. La'alla sukhtuhu fihi. Kemungkinan murka Allah kadang-kadang ada dalam dosa yang kecil. Hadirin yang mulia, sudah menjadi kebiasaan kita mengumpulkan amal kita kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan memilih amal-amal besar. Kemudian juga sekali lagi, untuk menghindarkan diri kita daripada dosa dan Allah, kita selalu berhati-hati dengan dosa besar dan sudah menjadi kebiasaan kita dengan dosa kecil. Dan ini adalah suatu kesalahan besar. Karena kata Syekh Zainul Abidin tadi, yang akan kita raih, yang kita harapkan bukan hanya besarnya amal. Yang kita usahakan, yang kita raih, yang kita harapkan bukan hanya besar atau banyaknya amal,
Tapi ada satu hal lain yang jauh lebih penting daripada besarnya amal, yaitu keridhaan Allah. Keridhaan Allah jauh lebih besar daripada besarnya amal. Jadi amal kita yang besar, apabila tidak ada keridhaan Allah, nol, kosong. Tidak ada arti sama sekali. Tapi amal kita apabila ada keridhaan Allah, walau sangat kecil sekalipun, misqala dzarratin khairan, amal sangat kecil sekalipun, tapi ada keridhaan Allah, akan menjadi amal besar. Maka karenanya mendahulukan yang besar, meremehkan yang kecil. Kadang-kadang ridha Allah sembunyikan di dalam amal yang kecil, kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Amal yang besar, kalau dalam hal infak, mungkin contohnya membangun masjid. Satu masjid kita bangun sendiri. Laboh tiro daripada masjid. Dua boh tiro, delhe boh tiro daripada masjid. Itu kira-kira menurut kita, itu salah satu contoh amal, infak yang besar. Tapi cok bu taboh jempit bi kemi, ada sepotong roti, kita kasih kucing. Mungkin ini adalah tidak ada dalam perkiraan kita. Amal paling kecil. Jadi nyamban contoh amal kecil, jihban kira-kira contoh amal besar. Maka yang diingatkan kita oleh Syekh Zainul Abidin, fala tahqiru min ta'ati syai'an. Jangan kamu remehkan amal-amal kecil. Karena sangat besar kemungkinan ridha Allah ada di dalam amal yang kecil. Kita nyo kabeh dapat tahu amal yang hana ridha Allah. Dalam riwayat dikisahkan, ini sebagai contoh, bahwa seorang ulama besar sudah wafat, yang kemudian Allah berikan balasan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Pira ulama alim soleh wafat, Allah memberikan balasan surga di akhirat. Dan ini sesuai dengan keyakinan ulama itu sendiri sebelum beliau wafat, bahwa menyebutnya meninggal tengah akan gebi syurga oleh Allah. Dan ini baik memang. Kita semua juga tidak ada salahnya, boleh sebenarnya merasakan ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan surga. Ini sangat baik, silakan kita. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Saya akan memberikan sesuai dengan apa yang diduga, yang diyakini oleh hambaku sendiri. Menyedera atau yakin orang akhirat tengah neraka bila Allah hama lenceng. Kemudian juga apabila kita yakin derawat merempak syurga, Allah juga akan memberikan syurga. Karena keputusan yang seperti itu keputusan yang paling jujur. Bukan pengakuan karena ada pertanyaan pihak lain. Lain menyagap tanya, Hairon meninggal tengah orang akhirat, syurga apa neraka? Syurga, tak jawab. Tak jujur, belum tentu jujur. Tapi ini hasil survei hati yang paling jujur. Setelah kita merenung sedalam-dalamnya jauh ke belakang, di saat terenung hana dosa yang terkubur ke Allah. Dan ubina amal yang Allah perintahkan, semuanya kita taat, kita laksanakan. Tinggal menghasilkan sebuah keyakinan syurga dengan lebih kelul Allah. InsyaAllah Allah lebih syurga. Jadi ulama besar ini juga yakin beliau sendiri akan diberikan surga oleh Allah. Dan ternyata di akhirat benar Allah memberikan surga. Tidak melenceng. Cuma ada sesuatu yang tidak diduga oleh ulama tersebut. Gepegah oleh Allah, nyogata orangnya kalau lebih surga. Tapi jangan kamu sangka syurga yang aku berikan hari ini karena banyak sujudmu, banyak salatmu, banyak zikirmu, banyak karya-karya besarmu yang kamu tulis, kamu tinggalkan untuk generasi. Bukan. Padahal yang yakin koknya nyan nur sebab hana lain. Yakin ke syurga karena hana pernah ku makrif. Yakin dia mendapat surga karena banyak zikir, banyak solat, banyak puasa, banyak tulisan-tulisan karya besarnya ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Itu yang membuat beliau nanti diberikan surga oleh Allah.
Tapi ternyata Allah sampaikan bahawa ka betul ke kata lumbi syurga, tapi bukan karena amal-amal besar tadi. Nah, ingat tempat sabahurah itu diingatkan kembali oleh Allah kepada ulama tersebut. Nah, ingat tempat sabahurah watai dunia, kamu sedang menulis, tengah tulis kitab. Cerita oleh Allah kembali. Sedang kamu menulis, seekor lalat terbang dan hinggap pada wadah tintamu di hadapanmu. Dia minum tintamu dan kamu membiarkan lalat itu minum sepuasnya. Kamu berhenti menulis sampai lalat puas minum tintamu. Ingat obitnya nak kejadian. Rupanya tengah ketemu alat tulis yang sederhana zaman dahulu, tidak ada pulpen, pena. Tapi pena-pena sederhana, mungkin dari kayu, celup Dawud tulis le, celup Dawud tulis le. Jadi itulah kejadian pada suatu hari, beliau sedang menulis, datang seekor lalat, hinggap pada wadah tinta. Hidang bakluk Dawud, Jeb Dawud rupanya. Jadi beliau, ulama ini spontan berhenti menulis, gepiuh menulis. Gebiarkan lalat minum tintanya sepuasnya. Manakala lalat sudah terbang, baru berlanjut dalam tumulih. Kepingat ke Allahnya nak kejadian waktu udip kata, tingat betul nak kejadian. Jadi betul tepui kata bakronyo, syurga lun bi kata, lun hana tingat keamalan kata, lu tak sujud puasa sunat, puasa perle, haji, umrah dan sebagainya, lun hana tingat. Yang menjadi catatan khusus yang sangat saya kagumi di antara amal-amalmu, membiarkan lalat minum tintamu manakala dia haus. Yang kagumum oleh Allah di syurga kegata orangnya memang le tak sujud, le tak karang kitab, le tak berzikir, tapi kan nyan sebab belum di syurga. Nyan hana tinggal amalannya. Sira ulama raya le karang kitab itu saya anggap biasa kepada Allah. Seorang abid banyak zikir biasa, tapi seorang ulama besar, seorang abid sampai ada perhatiannya pada seekor lalat. Ini yang membuat saya kagum. Jadi nyampat gethom keridhaan Allah pada sekian banyak amal ulama tersebut. Lain hanya je catatan kalau Allah ganggap biasa mendum. Le dah meratib, le semayang tu nak ganggap biasa. Tapi sampai teruk perhatian lalat sayang ke, ini yang menjadi catatan khusus. Inilah penyebab ku berikan surga kepadamu hari ini. Mungkin ini contoh amal ibadah yang paling kecil yang kita sebutkan tadi. Amal kecil. Tak sedekah Dawud mempaduk gojib ke lalat. Kan hanya alam perhatian katanya. Tapi manakala menjadi ada keridhaan Allah di dalamnya, ternyata itulah amal yang dikagumi Allah. Man menyaduk kelalat perhatian, amal kecil menjadi amal besar, apalagi perhatian kita sesama manusia, sesama muslim, dalam keluarga, dengan urung syik, tetangga dan sebagainya. Lalat jadi penentu kita di akhirat, apalagi manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gedanya di dalam mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, bukan sekedar memperbanyak amal lagi hamba nobek tu, mencari keridhaan Allah. Walau pada amal kecil sekalipun. Maka untuk tak perlu ramai, nya mungkin gedanya biasa dan kata tu, oh ada semayang semalam suntuk, puasa Senin Kamis, umrah 3 bulan sekali, tajak haji tiap tahun, tak pergi masjid tak posirot. Kita semuanya bisa mengerjakan amal-amal besar apabila ada kemampuan. Tapi mencari keridhaan Allah ini mungkin yang amat sulit. Tidak akan terjadi keridhaan Allah apabila bukan dikerjakan amal di atas hati yang bersih. Jadi inilah firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha, lam jiwa katanya Allah kagebuh sifat-sifat bro,
Nyokan tajik gerau sifat buruk bak katanya. Allah buh wa taqwaha, dan juga Allah mengilhamkan sifat-sifat mulia. Sifat mulia yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, Allah yang berikan. Sifat jahat juga Allah yang berikan. Kenapa demikian? Qad aflaha man zakkaha. Allah ingin melihat siapa yang sanggup membersihkan jiwanya yang kotor. Siapa yang sanggup membersihkan hatinya. Jadi menyegubuh hati rakai kita nyogot mendung. Ini tidak ada jihad sama sekali. Tidak ada yang mau diperhatikan oleh Allah. Jadi Allah nyokai gena kalon. Perjuangan kita nyoda laudip. Dalam bulan Ramadan kita nyoka sukses dengan Allah. Kita perlihatkan kepada Allah dengan sangat baik ketaatan kita kepada Allah, kebersihan hati kita kepada Allah. Di atas meja ia ada sendiri, berwarna-warni. Makanan kita sendiri halal suci. Tapi manakala orang mengatakan kajian najib, iya. Tapi kita melihat jam, bukan mendengar suara orang yang mengajak kita minum. Melihat jam. Manakala kita perhatikan jam 18 lewat 40 menit. Berbuka lewat 41. Tak pegah. Oh, kalau menjut 3 minit. Hana berlaku ajakan orang lain untuk minum padahal katanya cukup gerah, ia draw dalam 1 menit lagi. Sampai setengah menit tu. Jika duk peng atas meja ayu jep urung-urung you tak ada. Setengah menit lagi. Ini luar biasa. Pemandangan sikap kita dan Allah dalam selama bulan suci Ramadan. Sangat-sangat jujur kita dan Allah. Betul-betul hati kita bersih. Tapi kita harus mengetahui selama dalam bulan Ramadan itu adalah latihan kita dengan Allah. Dan ternyata sukses. Maka Allah ingin melihat mulai daripada 1 Syawal sampai seterusnya. Sejauh mana kita mampu merealisasikan ketaatan kita kepada Allah setelah bulan Ramadan. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan lagi habono ia draw dumpu atadot hantajib. Alasan tidak ada lain, belum diizinkan Allah. Tengok minat itu. Tapi kadang-kadang habis puasa di luar bulan Ramadan bukan air kita sendiri. Ia gop. Manalah kira-kira. Air bukan milik kita. Sesuatu yang haram. Tidak ada lagi pertimbangan. Kita tidak mampu lagi menjawab ini tidak diizinkan Allah. Tapi urajih dengan sangat tegas kita mengatakan, halun jeb bila setengah minit itu. Ini kadang-kadang kita berhasil di dalam latihan, tapi tidak berhasil di saat kita bermain sesungguhnya, yaitu di luar bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, terus kemudian yang terakhir, kata Syekh Zainul Abidin, jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Kadang-kadang murka Allah ada di dalam dosa yang kecil. Juga pernah suatu kejadian dikisahkan sebagai contoh bahawa yang kecil sekalipun bisa membahayakan kita. Jadi ada seorang yang soleh di kalangan Bani Israel. Kemudian ada satu orang lagi yang sangat maksiat. Dua orang di kalangan Bani Israel yang sangat berbeda keduanya. Yang tiro maksiat, yang tiro soleh. Dan karena sangat soleh, Allah sampai memberikan kemuliaan kepadanya. Kemana saja dia pergi dinaungi oleh hawan. Yang pernah tak dengar urang ibu payung lawan, Rasul katanya sebelum diangkat menjadi Rasul. Pada saat beliau masih remaja, ibu payung menawal ya Allah. Tapi yang kedua inilah orang soleh ini. Oh yang gejak ibu payung lawan. Yang dung soleh. Yang tidak tu maksiat apa maksiat. Singkat cerita, umur kalanjut mendua. Yang soleh kalanjut usia, yang maksiat kalanjut usia. Mbak Saboh ketika yang maksiat ini perlu diketahui, ini kedua-duanya sudah sangat terkenal. Kalau bahasa sekarang sudah viral. Yang maksiat ka viral mantaboh nanggro, yang taat viral ke seluruh negeri. Keduanya kenal. Di maksiat itu pun orang soleh,
Le urung saleh begitu pun akhirnya urung maksiat anang gronya. Bak sabah ketika yang maksiatnya timoh perasaan lah mati. Perasaan yang paling god. Golomna taat mu bacut pi. Baik eleh semayang iya na itu. Baik eleh baca Fatihah ikra sah kalau mulai. Buruk datang maksiat dan tidak ada ilmu. Tapi ingatlah mati bak tabuh hati. Ya Allah ya Rabbi, lun maksiat had. Tapi lagi nyawa sabi baik. Nyan cukup mulia. Nyan yang katimuh lati, nyan yang kana modal lain ada apa pi. Yang katingan ya Allah lung maksiat had buruk had lung tapi lagi nyawa sabi baik. Nyan kenyan timoh. Timoh perasaan menyesal tapi buat hana mampu buat. Kena temayang hana ilmu ni baca Quran malih kalau itu ri hana tapu bin ajib buat yang na latihnya yang kamu gerak-gerak. Ya Allah lun maksiat had tapi lagi nyawa sabi baik. Ini pupuk hana dia pupuk. Cuma tinggal je. Lolong nu ibadah baik lejit ke urung soleh. Mu urung ibadah hana long ibadah. Tapi timoh li lagi nyawa sabi baik. Maka timoh sabah niat ni. Long niat du rak urung soleh je lihat. Kena jak du mentang di samping. Hana pula NGA wap soleh mentang macut. Ke soleh sah hana mungkin le. Umur ke 80 sekian ikra sah kalau mentang Melayu kibang soleh. GA wap soleh mentang kajian. Nyamban niat yang paling tulus sehingga singkat cerita je berangkat. Ya merempuk dengan urung soleh. Kita mau rumah singkat cerita hidup di samping tu. Awak hidup di samping sang-sang lebih ya perasaan ni. Ya Allah Nabi bi wap soleh mentang macut. Nyan halati je. Kemudian bersamaan dengan perasaan ji beji wap soleh mu bacut. Di urang salehnya pembangiau sampai mengkron ate ke bacut. Kayak dua Arab dong ji wap maksiat bak dong. Mengkron perasaan. Jadi manduana perasaan. Yang siro melasari pia perasaan sangka melasai wap saleh, yang siro tu mengkron perasaan. Ya dua rumah maksiat samping ji wap maksiat pokoknya. Kemudian 20 minit duk hana cerita tu pi. Hana habam dikrek. Di urung maksiatnya hana itu pegah, hana level kan ji. Di urung saleh memang hati kamu kran, hana habar tapu. 20 minit bubar. Terbit dari rumah, kemudian jak saboh-saboh. Biasanya lagi cerita buno, urung saleh begitu keluar rumah, awan sudah menunggu di luar. Kemana saya dia berangkat, dia pergi, dinaungi oleh awan. Tapi bak terbit kalinya, kah hana ipu payung awan. Awan hana le ipu payung kok nyan. Kamu tuka, iya ipu payung urung maksiat terbit. Hanya ijak urung maksiat sampai jiwa tu rumah dinaungi le awan. Sampai hiran ile urung maksiat kejar dulu sampai urangnya. Di urung saleh pika hiran kejar ilung hana le awan urangnya. Tutung tu umroh yang kejak. Malaikat yang uruh awan, biar lapor ba Allah. Ya Allah ya Rabbi, mia barakalun perintahkan meawan datu hulai urung saleh. Urangnya awan hana le taat kelung kaijak datu hulai urung maksiat. Kejar persoalan. Dijawab oleh Allah, hai malaikat lu berdadupu. Nyan saleh yang kata pegah, urajeh jih saleh. Jih maksiat. Uranya kam duka, jih yang saleh, nyo maksiat. Dah malaikat, kau urung saleh kajit urung maksiat tiba-tiba uranya. Yang maksiat je kajit urung soleh. Maka pegahlah Allah. Berdadepa. Hamba lung yang maksiat had. Yang hanya diharap menempat wap soleh mentau. Begitu tumbuh perasaan ikhlas. Menyesal. Taubat dia kepadaku. Lempu ampun dosa jih mendung. Ampun dosa jih. Soleh jih urangnya. Hana itu semayang, hana itu nyan yang dia ipu buat orangnya. Yang dia ipu buat cuma ya duk nak bineh urang soleh lagi. Lumpa ampun dosa mendung. Je urang yang berkan tanggap soleh, urangnya hana li soleh. Mekran ati kegap. Ati hana gli ego rayu. Maka itunya bisa terenungkan mungkin nyandum le amal soleh. Bisa lebur dengan ego yang paling kecil. Kan ego paling ubutnya. Hanya mengkerat hati dua cut, hidup urung maksiat samping. Kan wajar, biasa. Tapi ternyata itu adalah perasaan yang paling menjadi persoalan dengan ibadah.
maksiat jihuronyo, ego rayut hat. Hadirin yang mulia, maka karenanya untuk mendapat keridhaan Allah tidak ada jalan lain, bukan sekedar memperbanyak amal, tapi harus ibadahnya kita jalankan di atas hati yang bersih. Bayangkan orang maksiat bunuh golom 6 tabuh rakaat, tapi hati gelihat, jid ketaubat di hadapan Allah. Nyoka kumpulkan amal semua dep sampai ke keramat, tapi dengan sebab kuto hati siat, jid kemaksiat kutukar oleh Allah. Mudah-mudahan kita dengan terbit daripada bulan Ramadan dan manteng dalam suasana hari raya, insya-Allah kita belum terlambat apabila ada kekurangan-kekurangan dalam amal, dalam sikap, perasaan hati kita manteng jid tersempurnakan, dan apabila kajroh, alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita walau kecil sekalipun Allah akan menjadikan amal kita amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.